Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Madari dan di Stasi Santo Thomas Seyegen, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan tetap senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Hari biasa pekan ke-15, kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau mengendaki suaramu terdengar dan kebaikanmu disaksikan orang dalam diri manusia penuh cinta kasih yang takkan mematahkan gelagah terkulai dan takkan memadamkan sumbu berkedip-kedip. Semoga dia menjadi lambang pengharapan dan kedamaian dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus, tetapi Yesus tahu maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, Tuhan Yesus yang memang dimungsuhi oleh orang-orang Farisi, lalu orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuhnya, lebih memilih untuk menyingkir dan tidak berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi secara langsung. Karena memang Tuhan Yesus misinya datang ke tengah-tengah dunia adalah agar pengharapan akan keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya bahwa cinta kasih, kebaikan, keselamatan, perdamaian itu yang menjadi pokok utama dari setiap langkah yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Maka ketika akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang banyak dan juga mewartakan mukjizat-mukjizat yang baik-baik kepada orang-orang yang dikunjunginya, Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya untuk tidak mengatakan siapakah Tuhan Yesus itu, dan tetap menjaga biar kebaikan itu tetap berdiri teguh sebagai kebaikan tanpa harus melihat siapakah yang membuatnya. Karena kalau nanti mungkin terlihat lalu kebaikan itu menjadi bias dan orang lalu melihat siapakah yang membuatnya, tidak lagi terfokus pada kebaikan itu. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengutip juga Nabi Yesaya bahwa kedatangannya di dunia meski tidak banyak dikenal orang, tetapi membuka pintu keselamatan, memberikan harapan sejati akan kehidupan yang sejahtera baik di dunia ini maupun kelak setelah menyelesaikan hidup di dunia ini. Nubuat Nabi Yesaya tentang Sang Mesias biarlah terjadi, bukan pertama-tama karena orang mengenal Yesus dari siapanya Yesus, tetapi mengenal Yesus dengan apa yang dibuatnya, dengan apa yang telah diperjuangkannya, yakni cinta sejati. Maka marilah kita dengan mengenal Tuhan Yesus, kita boleh hidup oleh karena kasih-Nya, dan dengan hidup saling mengasihi, selalu hidup di dalam cinta, di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, maka kita pun mengenal Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa taat setia kepada Tuhan Yesus. Sumber keselamatan sejati senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.